Fil ing dalem sekabehane Far'un utawi iki ku pang-pangan siji. Lau taraka ihdal muayyanataini fil ula atabihima fis saniyah. Lau taraka lamun ninggal sapa musalli. Ninggal ihdal muayyanataini ing salah sijine surat kang den tertentokake loro. Ing salah sijine surat kang den tertentokake loro. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Misalkan harusnya sabihis rakaat pertama, hal ataka rakaat kedua sabihisnya nggak dibaca. Maka ata mongko nekakno sapa musolli. Ata mongko nekakno sapa musolli. Nekakno bihima kelawan muayyanatain. Fisaniyati ing dalem rakaat kang kaping loro, ing dalem rakaat kang kaping loro. Au qara utawa maca sapa musolli. Utawa maca sapa musolli fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Ma ing barang fisaniyati kang tetep ing dalem rakaat kang kaping loro. Kalau terbalik maka qara'a fiha ma fil ula. Qara'a mongko maca sapa musolli. Qara'a mongko maca sapa musolli fiha ing dalem saniyah. Fiha ing dalem saniyah. Maca ma ing barang fil ula kang tetep ing dalem rakaat kang pertama. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan. Walau syara'alan lamun tumandang sapa musalli. Walau syara'alan lamun tumandang sapa musalli. Tumandang fi ghairi surati ing dalem liyane surat. Ing dalem liyane surat al muayyanati kang den tentokake apa as-surah. Walau sahwan. Senajan anane syuru iku lali. Senajan anane syuru iku lali. Qata'aha mongko megot apa ghairu surah ing surah. Qata'aha mongko megot apa ghair ing surah. Mongko megot apa ghair ing surah. Wa qara'a lan maca sapa musalli. Wa qara'a lan maca sapa musalli al muayyanata ing surat kang den tentokake. Al muayyanata ing surat kang den tentokake nadban kelawan sunnah. Nadban kelawan sunnah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, qata'aha ay ghairal muayyanah. Oh, ngeten. Pundi wau. Qata'aha mongko megoto sapa musalli ngoten lho. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanah walau sahwan. Jawabe qata'aha mongko megot musalli ing ghairu surah. Ngoten. Qata'aha mongko megoto sapa musalli ing ghairu surah al muayyanah diputus wa qara'alan maca sapa musalli al muayyanata ing surat kang den tentokake nadban kelawan sunnah. Wa inda diki waqtin suratani qasiratani afdhalu min ba'di tawilatainil muayyanatain. Wa inda diki waqtin lan ing dalem nalika rupeking waktu. Lan ing dalem nalika rupeke waktu. Suratani utawi surat loro. Qasiratani kang cendak karone suratani. Iku afdhalu luwe utama min ba'di tawilataini tinimbang saking setengahe surat kang dawa loro. Al muayyanataini kang den tentokake karone tawilataini. Khilafan halin nulayani lil Fariqi maring al Imam al Fariqi. Walau lam yahfad illa ihdal muayyanataini qara'aha. Walau lam yahfad lan lamun ora apal sapa musalli. Walau lam yahfad lan lamun ora afal sapa musalli. Walau lam yahfad lan lamun ora afal sapa musalli. Ora afal illa ihdal muayyanataini angin ing salah sijine surat kang den tentokake loro. Angin ing salah sijine surat kang den tentokake loro. Maka qara'aha mongko maca sapa musalli ing ihda. Wa yubdilu lan gantiya sapa musalli. Al ukhra ing surat kang weneh. Dipun ganti bisuratin kelawan surat
hafidhuha kang afal sapa musalli ing surah kang afal sapa musalli ing surah wa in fatahul wila'u wa in fatahu senajan pot ing musalli wa in fatahu senajan pot ing musalli apa al wila'u nuli-nuli walawik tada fi saniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata walawik tadalan lamun manut sapa makmum walawik tadalan lamun manut sapa makmum manut fi saniyati subhil jum'ati ing dalem rakaat nomor lorone subuh dina Jumat ing dalem rakaat nomor lorone subuh dina Jumat masalan umpamane wasami alan krungu sapa makmum wasami alan krungu sapa makmum krungu qiraatal imam ing wacane imam qiraatal imam ing wacane imam imam niku maca hal ata ing wacan hal ata ing wacan hal ata ya Allah ya Rabbi ya Karim saya qra'u mongko maca sapa makmum fi saniyati ing dalem rakaat kaping pindhone makmum ida qoma ari kalane ngadeg sapa makmum ba'da salamil imam ing dalem sause salami imam alif lam mim tanzil ing surat alif lam mim tanzil kama kaya barang afta kang awe fatwa di kelawan ma sebal kamalu raddatu al imam al kamal ar raddat wa tabi'ahu lan anut ing al kamal ar raddat sapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al Haytami fi fatawi ing dalam kitab fatawine syekhuna lakin qadiyatu kalamihi tetapi ini utawi patrapane kalami syekhina fi syarhil minhaj ing dalam kitab syarah minhaj iku annahu sa'tamani makmum iku yaqra'u maca sapa makmum fi saniyatihi ing dalem rakaat kaping pindhone makmum idza qoma ari kalane ngadeg sapa makmum maca hal ata ing hal ata wa idza qara al imamu ghairaha qara'ahumal ma'mumu fi saniyatihi wa idza qara alan ari kalane maca sapa al imamu imam maca ghairaha ing liyane hal ata qara'ahuma mongko maca sapa makmum ing sajdah lan hal ata qara'ahuma mongko maca sapa makmum ing sajdah lan hal ata apa nenten faile qara'ahuma mongko maca ing sajdah lan hal ata sapa al makmum fi saniyati ing dalem rakaat kaping pindhone makmum wa in adrakal imam fir ruku'i tsaniyah fakama lam yaqra syai'an wa in adrakalan lamun nemoni sapa makmum nemoni al imama ing imam fi ruku'i tsaniyati ing dalem ruku'i rakaat kang nomor loro fakama lam yaqra mongko kaya olehi ora maca sapa makmum ora maca syai'an ing suwiji-wiji fayaqra'u as-sajdah wa hal ata fi saniyati fayaqra'u mongko maca sapa makmum maca as-sajdata ing surat sajdah wa hal ata lan ing hal ata lataka haditsul ghasyiyah hal ata 'alal insani fi saniyatihi ing dalam rakaat pindhone makmum kama kaya keterangan afta kang awe fatwa bihi kelawan ma sapa syekhuna guru ingsun
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tambihun. Yusannu al-jahru bil qira'ah li ghairi ma'mumin fi subhin. Pun. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wa tusannu fi rak'atainil ulayaini min rubaiyatin aw thulatsiyatin. Wala tusannu fil akhirataini illa limasbukin. Bi allam yudrikil ulayaini ma'a imamihi fayaqra'uha fi baqi sholati idza tadarakahu. Sekarang membahas tentang kelanjutan dari pembahasan kesunahan membaca surat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang sholat itu setelah dia membaca Fatihah, kemudian sunnah untuk baca amin. Setelah sunnah baca amin, sunnah untuk membaca surat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa setelah membaca Fatihah itu disunnahkan, dianjurkan untuk membaca ayat ataupun surat. Gak harus surat, ayat pun boleh. Ayatun fa'akfar, satu ayat atau lebih. Nah sekarang pembahasannya adalah anjuran atau kesunahan untuk membaca ayat, membaca surat setelah membaca Fatihah. Itu apakah berlaku di setiap rakaat? Ya? Anjuran untuk membaca ayat, membaca surat setelah membaca Fatihah itu apakah berlaku setiap rakaat? Berarti kalau sholatnya 4 rakaat 1, 2, 3, 4. Kalau sholatnya 3, 1, 2, 3. Atau hanya berlaku di 2 rakaat pertama. Maka jawabannya di sini dikatakan wa tusannu fir rak'atainil ulayaini min rubaiyatin aw thulatsiyah. Ternyata hukum disunnahkan membaca surat setelah membaca Fatihah itu hanya berlaku di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama dari sholat yang jumlah rakaatnya 3, 4. Di 2 rakaat pertama dari sholat yang jumlah rakaatnya 3, 4. Wala tusannu fil akhirataini. Sehingga karena hanya disunnahkan di 2 rakaat pertama, maka tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan untuk membaca surat, membaca ayat di 2 rakaat terakhir. Rakaat ketiga, rakaat keempat itu nggak ada anjuran baca surat. Nggak perlu baca surat. Tidak ada kesunahannya. Rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan untuk membaca surat. Karena yang hanya disunahkan itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Illa limasbukin bi allam yudrik al-ulayaini ma'a imamihi fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fi ma adrakahu malam tasqut anhu likaunihi masbukan fi ma adrakahu. Konsepnya adalah kesunahan untuk membaca surat itu hanya berlaku di rakaat 1 dan 2. Tidak berlaku di rakaat 3 dan 4. Ya? Tidak berlaku di rakaat 2 akhir. 2 akhir itu kan berarti 3, 4. Illa limasbukin. Kecuali untuk makmum masbuk. Kecuali untuk makmum masbuk yang dia tidak menjumpai 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Yes. Bi allam yudrikil ulayaini ma'a imami. Wa afada bi annal murada bihi ma dzukir laman lam yudrik ma'al imami zamanan yasa'ul Fatihah. Yes. Dengan gambaran makmum masbuk ini memang tidak menjumpai 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Yes. Fayaqra'uha. Maka makmum masbuk seperti ini disunnahkan membaca ayat dan surat itu di sisa sholatnya. Idza tadarakahu. Jika memang dia sempat. Artinya gini Pak. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tentu tidak menjumpai waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama dengan imam. Yes. Sehingga kesunahan untuk membaca surat itu
memang hanya berlaku untuk kesunahan untuk membaca surat itu hanya berlaku untuk rokaat pertama dan rokaat kedua. Rokaat ketiga, rokaat keempat nggak ada kesunahan. Rokaat dua rokaat yang terakhir yaitu 3, 4 itu tidak ada kesunahan untuk membaca ayat atau membaca surat, kecuali bagi makmum masbuk. Pak masbuk yang bagaimana? Bi'allam yudrik al-ulayaini ma'a imamihi. Dengan gambaran makmum masbuk itu tidak menjumpai dua rakaat pertama bersama dengan imam. Yes. Dua rakaat pertama bersama dengan imam. Fayaqra'uha fi baqi sholati. Maka makmum masbuk ini membaca ayat atau membaca surat itu di sisa sholatnya. Dan ini lebih dipun dawakan fayaqra'uha ayil ayah fi baqi sholati ay fi salisati war-rabi'ah. Wa nukila an syarhil ubab annahu yukarriru surata marrataini fi salisatil maghrib ay bi an adrakal imama fi salisah wa lam yatamakkan min qiraati surati ma'ahu fiha wa tarakaha fi saniyatih fa yaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fi ma adrakahu ma lam tasqut anhu likaunihi masbukan fi ma adrakahu. Intinya gini lah Pak, makmum masbuk itu hukumnya disunnahkan untuk membaca makmum masbuk. Membaca surat itu hukumnya disunnahkan. Membaca surat itu hukumnya disunnahkan di 2 rakaat pertama. Yes. Tidak ada anjuran untuk membaca surat di 2 rakaat yang kedua. Berarti rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Tapi hukum kesunahan untuk membaca surat ini tidak berlaku bagi makmum masbuk. Kesunahan untuk membaca surat ini tidak berlaku bagi makmum masbuk. Artinya kalau bagi makmum masbuk, dia tidak menjumpai rakaat pertama dan rakaat kedua bersama dengan imam, maka tentu hukum kesunahan membaca surat itu sudah hilang. Artinya sudah hilang. Fayaqra'uha fi baqi sholati idza tadarakahu. Dia diperkenankan untuk membaca surat itu di sisa sholatnya. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Yang penting dengan catatan lam yakun qara'aha fi ma adrakahu. Dia belum membaca surat itu di rakaat yang dia menjumpai imam. Contoh ini, Faruk datang ke masjid. Rakaat ketiga. Imamnya rakaat 3. Faruk rakaat kedua piye? Wong teko langsung kedua. Imamnya rakaat ketiga. Kamu datang rakaat pertama kan kamu? Karena kamu ini makmum masbuk itu kan makmum yang tidak menjumpai waktu yang cukup untuk Fatihah bersama dengan Fatihah enggak cukup. Bagaimana baca surat? Maka berarti rakaat pertamanya Faruk ini otomatis dia hanya baca Fatihah, enggak baca surat. Kemudian rakaat keduanya makmum ini, berarti imamnya rakaat berapa? 4 ya. Kemudian imamnya dapat 4 rakaat, imamnya salam. Makmum rakaat ke berapa? 3. Makmumnya rakaat ke 3. Sekarang pertanyaannya, Faruk di rakaat ketiga ini apakah punya kewenangan untuk membaca surat sebagai ganti dari rakaat yang tadi belum baca surat? Apa maksudnya? Kan rakaat pertama nggak baca surat, goro-goro nggak nutut toh Pak. Dia nggak nutut. Baca Fatihah nggak nutut kok, Gus baca surat. Akhirnya dia nggak baca surat di rakaat pertama itu. Maka karena di rakaat pertama tadi nggak baca surat, maka fayaqra'uha fi baqi sholati idza tadarakahu. Di sisa sholatnya, yaitu di rakaat ketiga yang dia lanjutkan sendiri, atau di rakaat keempat yang dia lanjutkan sendiri, dia disunahkan untuk membaca ayat atau membaca surat itu sebagai ganti dari apa yang tidak dia baca pada saat tadi. Paham? Paham, Mbak? Paham, Zul? Paham orang? Hah? Gue ngajuk ke wiritan nyapo, orang bakal jadi wali gue ngaji wiritan. Ngaji ramel wiritan ramel. Jadi intinya Fatihah itu setelah Fatihah kan disunahkan untuk membaca surat. Tapi anjuran membaca surat ini
tentu hanya di rakaat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan untuk 2 rakaat yang ketiga dan 4, 2 rakaat yang terakhir, 3, 4, rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu kan tidak dianjurkan. Yes? Sehingga kalau ada makmum masbuk, teko nang masjid, masbuk itu berarti sudah nggak menjumpai waktu yang cukup untuk baca Fatihah aja nggak cukup ya. Ngepres lah, bahkan nggak cukup. Katakan durasi Fatihah itu 1 menit, ini waktunya tinggal 45 detik berdirinya imam ini sebelum rukuk. Berarti ngepres. Sehingga kalau seperti itu, makmum ini tentu nggak punya kesempatan sebenarnya untuk baca tinggal baca Fatihah. Akhirnya makmum ini di rakaat pertama dia hanya baca Fatihah. Itu aja sedapatnya, saoleh-oleh. Kemudian rukuk, i'tidal dan seterusnya, ikut dengan imam. Sampai imam pada rakaat terakhirnya imam salam. Yes? Berarti lek makmum iki mau nemoni imam rakaat ketelu, berarti ketika imamnya salam, makmum ini melanjutkan rakaat ketiganya. Paham ya? Salatnya 4. Paham? Salatnya 4. Ketika makmum ini takbir rakaat pertama, imamnya rakaat ketiga. Berarti nanti imamnya salam rakaat terakhir, makmumnya rakaat ketiga. Paham ya? Nah ini pertanyaannya adalah, di rakaat ketiganya makmum ini, apakah ada tugas? Sebenarnya rakaat ketiga kan nggak perlu maca surat, ngono lho. Rakaat itu lu maca surat nyapa, ngono lho. Tapi ternyata meskipun ini rakaat ketiga untuk makmum, yang semestinya latusan nufil akhirata ini tidak ada kesunahan untuk membaca surat di rakaat ketiga, rakaat keempat. Tapi bagi makmum masbuk yang seperti ini, sunnah membaca surat sebagai ganti dari apa yang belum dia baca di saat dia bersama dengan imam. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ini pengecualian intinya itu, Pak. Pengecualian dari hukum kalau rakaat ketiga keempat itu nggak ada kesunahan baca surat. Tapi nyatanya orang yang sholatnya masbuk itu bisa saja nanti di rakaat ketiganya, di rakaat keempatnya dia baca surat. Bukan karena rakaat ketiga keempat sunnah baca surat, tapi ganteni rakaat pertama kedua sih nggak sempet baca. Paham? Walam yakun qara'a fi ma adrakahu. Catatannya disunahkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat bagi makmum masbuk itu kalau memang dia belum sempat membaca pada saat bersama dengan imam. Kadang itu Pak nyuwun sewu, Mas yo durasi ini wis mepet. Tapi lek wong mau cari cepet makmum masbuk iki, iso nututi. Pak Mustiza. Iya. Kadang meskipun waktunya sudah mepet, ini kalau orangnya itu sari'ul qiraah, bacaannya cepat, itu bisa nututi ya Pak. Imamnya padahal mau surat itu ma'alaku takasur, pirang ayat, petang ayat, 5 ayat. Iki loh mau Fatihah, sak surat, saking cepetnya mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dia. Berarti meskipun dia statusnya makmum masbuk, kalau ternyata dia mungkin karena bacaannya cepat sekali, sedangkan imamnya mungkin bacaannya lambat, sehingga dia meskipun kondisinya masbuk, dia sempat membaca Fatihah, dia sempat membaca surat. Maka kalau seperti itu, nanti di rakaat ketiganya, di rakaat keempatnya, yang dia melanjutkan setelah imam salam, dia tidak ada kesunahan untuk membaca Aku mau coba, mau kurang doa, mau oleh ayat tok, ratik gak adik, gak ada. Kamu sudah qara'a fi ma adraka. Kamu sudah melaksanakan itu di saat kamu menjumpai bersama dengan yes. Malam taskut anhu likaunihi masbuqan fi ma adraka. Itu pun diberikan catatan jika memang yang namanya bacaan surat itu tidak gugur dari seorang makmum. Itu pun diberikan catatan bila mana makmum masbuk ini tidak gugur dari dia kesunahan untuk baca surat. Kenapa kok begitu? Li'annal imam idza tahammala anhu al-Fatihah fasuratu aula. Dawi Fathul Mu'in, karena kalau yang namanya makmum masbuk itu jangankan surat yang hukumnya hanya sunnah. Halo. Karena yang namanya makmum masbuk itu jangankan surat yang hukumnya hanya sunnah. Fatihah yang hukumnya wajib pun bagi makmum masbuk itu ditanggung oleh imam. Maka fasuratu aula. Maka tentu surat jauh lebih patut
lebih layak untuk ditanggung oleh imam karena hukumnya gridnya di bawahnya Fatihah. Fatihah kan wajib, surat itu sunnah. Yes. Wa yusannu ayyutawwila qira'atal ula 'ala tsaniyah ma lam yarid nassun bi tatwilis tsaniyah. Kemudian disunnahkan untuk memperpanjang bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Ini ada anjuran disunnahkan untuk memperpanjang bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Artinya begini, secara timing, secara waktu, mestinya rakaat pertama itu jauh lebih lama daripada rakaat kedua. Rakaat kedua itu jauh lebih lama daripada rakaat ketiga. Begitu pun seterusnya. Artinya jangan sampai kita itu rakaat pertama dan rakaat kedua itu justru lebih lama rakaat kedua. Rakaat pertama kayak ina, rakaat kedua sabihis, balik wadi, lemas sisan wong. Hah? Ya ketakbir mau sabihis gak apa-apa. Saiki ndak boleh aku iki, ngono lho. Maka ada kesunahan untuk ayyutawwila qira'atal ula 'ala tsaniyah. Untuk memperlama durasi bacaan rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang ke. Kan delok wong-wong biasa. Lek baca surat itu mesti rakaat pertama dan rakaat kedua, itu luwih dawa rakaat pertama. Memang sunahnya begitu. Sunahnya begitu. Mentok rakaat kedua kulu. Rakaat pertama situ tuh dindi, rakaat kedua kulu, guys. Ya udahlah. Memang seperti itu. Mergo wong iki lek sik awal, Pak, stamina sik full. Masih get-getne suwe-suwene ra apa-apa. Tapi lek rakaat kedua sekali lemes ya, Ustaz. Injury time misalnya. Maka jangan diperlama. Yang penting rakaat pertama jauh lebih lama, sunnah untuk diperlama lebih lama daripada rakaat yang kedua bacaannya. Lek Fatihah kan padha ae. Masa Fatihah dilong, Mbak. Fatihah kan tetap 7. Yang bisa dirubah panjang pendek itu kan suratnya. Paham? Lek Fatihah tetap padha. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin sama. Yang beda itu di suratnya ini nanti. Rakaat pertama 8 ayat, 7 ayat, rakaat kedua 3 ayat. Sunnahnya begitu. Malam yarid nasun bitatwilis tsaniyah, selama tidak ada keterangan yang menganjurkan untuk memperpanjang rakaat yang kedua. Selama tidak ada kesunahan atau keterangan yang dianjurkan untuk memperpanjang rakaat kedua. Hukum kesunahan untuk memperlama durasi bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua itu jika tidak ada keterangan yang justru menganjurkan rakaat kedua harus diperpanjang. Halo. Hukum dianjurkannya rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, kan begitu tuh, Pak? Bahasanya mau kan dianjurkan rakaat pertama lebih panjang, berarti dianjurkan rakaat kedua lebih pendek. Pemahamannya kan begitu, bahasa lawan katanya. Rakaat pertama dianjurkan lebih panjang, berarti rakaat kedua dianjurkan lebih pendek. Otomatis kalau rakaat kedua ini dianjurkan lebih pendek, bila mana rakaat kedua ini dianjurkan lebih pendek, ini diberikan catatan jika memang kasusnya tidak ada anjuran untuk memperpanjang rakaat kedua. Jika memang kasusnya tidak ada keterangan yang menganjurkan untuk lebih panjang rakaat yang kedua. Karena ada kasus-kasus itu yang memang justru dianjurkan memperpanjang rakaat yang kedua. Contoh, fi mas'alatiz ziham. Dalam permasalahan ziham itu berdesakan. Berdesakan. Biasanya wong lek sembayangi sampai dubesaan, Pak. Ya, sampai desaan. Iku akhirnya sujudnya ganti tambah. Sujud gantian. Lek saya jenenge sujud gantian, otomatis rakaat yang pertama itu aman-aman saja kan, durung ono sujud rakaat pertama. Tambah. Allahu Akbar. Rakaat pertama toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tawaladhdallin Allahummut takatsur. Sampai selesai. Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Ketika saya sujud rakaat pertama, ini kan sujudnya gantian. Mungkin 100 orang sujud dulu, makmum itu. Tapi 300 orang yang lain belum sujud mereka. Paham? Yes?
Setelah itu imamnya berdiri kan? Ketika imamnya berdiri, otomatis imam baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kalau rakaat pertama tadi baca Allakumut Takasur, yang ayatnya 5 ayat, mestinya rakaat kedua di bawahnya 4 ayat atau 3 ayat. Tapi karena urgensi ini makmumnya dalam kondisi berdesakan, sujudnya harus bergantian, maka justru rakaat kedua harus lebih panjang daripada rakaat pertama. Paham? Paham? Ikilah aku moto inna a'tainakal kautsar, otomatis makmumnya durung tutup gantian sujud, aku sujud. Ini namanya malam yarid nasun bitakwil tsaniyah. Hukum disunahkan untuk lebih memperlama durasi bacaan rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat kedua. Berarti disunahkan untuk lebih pendek rakaat kedua bacaannya daripada rakaat pertama, itu jika tidak ada keterangan yang memang mengharuskan untuk rakaat kedua lebih panjang. Yes. Wa ayyaqra ala tartibil mushaf. Kesunahan selanjutnya dalam masalah baca surat di dalam sholat, membaca surat di dalam sholat itu disunahkan untuk membaca surat sesuai urutan Al-Quran. Ala tartibil mushaf. Kalau baca surat di dalam sholat, sebaiknya, sunnahnya mengikuti tartib atau urutannya Al-Quran. Mengikuti tartib atau ukurannya Al-Quran. Mengikuti tartib atau urutannya Al-Quran. Jadi misalkan habis baca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Al-Maun, ya. Berarti kalau rakaat pertama baca surat Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berarti rakaat keduanya baca surat rapal urutan Quran. Tuh, surat apa, Ruk? Seorang ngerti belas, Torah atau terawih, Mbah. Ngarang. Mana kabar hari ini? Hei. Inna a'tainakal kautsar. Kalau setelah baca surat Al-Maun, berarti baca inna a'tainakal kautsar. Kalau setelah baca Allakumut Takasur, berarti baca wal asr. Ya, karena urutannya begitu. Kalau setelah baca wailul likulli humazatil lumazah, berarti baca surat selanjutnya. Yang jelas, di dalam praktek kesunahan membaca surat di dalam sholat, itu disunahkan untuk membaca surat itu dilakukan secara urutan Al-Quran. Jadi kalau rakaat pertama itu surat urutan 112, surat ke 100, ya, paham pura. Surat itu ada nomor reza. Quran itu berang surat ya. Kata ngitung ya. Kata mocok tipis aja. Ya Allah. Misalkan yang kamu baca itu adalah surat ke 112 di rakaat pertama. Berarti di rakaat kedua yang kamu baca surat ke 113. Itu namanya tartibil mushaf, sesuai dengan urutannya Al-Quran. Wa alat tawali ma lam takun allati taliyaha aqwal. Nah sekarang bukan hanya urut, tapi juga nyambung. Kesunahan untuk membaca surat di dalam sholat itu kan harus urut. Yang namanya urut itu, kalau kamu sebelumnya baca 110, kalau kamu sebelumnya baca surat ke 110, berarti setelah itu harus baca 111 dan seterusnya. Jangan baca 109 ke belakang. Paham gitu? Itu namanya urut. Urut itu ke sana. 110. Kalau rakaat pertama surat ke 110, Gus. Berarti nanti rakaat kedua berapa? Pokok 111 sampai seterusnya. Enggak boleh 109 ke belakang. Itu namanya urut. Bukan hanya urut ternyata, tapi juga harus tawali. Harus nyambung. Tahu nyambung, Mbak? Tahu nyambung. Yang namanya nyambung itu kalau habis 110 berarti 111. Itu namanya urut dan nyambung. Tadi baca surat apa kamu? Tadi baca surat ke 110, Gus. Berarti nanti di rakaat kedua, kalau kepingin dapat kesunahan urut dan nyambung, berarti rakaat kedua baca surat yang ke
Halo. Kalau tadi di rakaat pertama kamu baca surat ke 110. Kalau kamu ingin mendapatkan kesunahan urut dan nyambung, berarti di rakaat kedua kita baca surat yang ke 111. Kalau misalkan Gus, rakaat kedua saya baca surat yang ke 115. Rakaat pertama surat ke 110. Rakaat kedua dibaca surat yang ke 115. Pertanyaannya, dapat tertib urut dan nyambung atau enggak? Dapat tertib saja. Kan urut. 110 ke 115 itu urut. Urut itu gak kudu nyambung, Pak mesti ya. 110 ke 115 itu urut. Karena nggak ke belakang tapi ke depan. Tapi nggak dapat nyambung. Karena kalau nyambung 110 111. Nah itu namanya urut nyambung. Jadi kesunahannya membaca surat di dalam sholat itu ada dua. Satu urut, yang kedua nyambung. Jadi urut dan nyambung. Itu pun diberikan catatan malam takun allati taliya atwal. Kesunahan di dalam sholat membaca surat itu urut dan nyambung itu jika surat yang setelahnya tidak lebih panjang dari surat sebelumnya. Kesunahan untuk membaca surat di dalam sholat secara urut dan nyambung itu jika memang surat setelahnya tidak lebih panjang. Yes. Jika memang surat setelahnya tidak lebih panjang. Yes. Yes. Contoh. Rakaat pertama kamu baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Itu ayatnya 3. Rakaat pertama. Berarti kalau bacanya wal asri rakaat pertama, rakaat kedua kalau kepingin dapat kesunahan urut dan nyambung, berarti baca surat lo ngomong. Surat apa? Kok Al-Kautsar lu piye? Ya Allah, mari wal asri wailul likulli humazatil lumazah. Lho, dhisik tamer alurku dhisik. Aja gawe dhewe. Ku kita kandhani. Kalau orang di rakaat pertama baca wal asri, maka untuk mendapatkan kesunahan urut dan nyambung berarti di rakaat kedua baca wailul likulli humazatil, kan begitu mesti. Itu dapat kesunahan urut dan nyambung. Tapi nanti bertolak belakang dengan konsep bahwasannya bacaan rakaat kedua itu lebih pendek daripada bacaan rakaat yang pertama. Ya kan? Tabrakan. Lho mosok rakaat pertama wal asri rakaat nomor loro wailul likulli humazatil lumazah. Gak matuk ngene. Maka setelah seperti itu, di sini dikatakan walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula ka'an qara al-ikhlasa fa'al yaqra'ul falaqa nadharan litartib awil kautsara nadharan litatwilil ula maka kullun muhtamilun wal aqrab al-awwal. Ketika terjadi pertentangan antara urut atau memperpanjang rakaat pertama. Semuanya. Jika terjadi pertentangan antara urut atau memperpanjang bacaan rakaat pertama, berarti urut bacaan rakaat pertama tidak lebih panjang. Kalau memperpanjang rakaat pertama berarti tidak. Ya betul kok lo alaman itu. Udah di mana nih mbak? Mana? Walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula. Ketika terjadi pertentangan antara tartib urut dengan kesunahan untuk memperpanjang rakaat pertama. Kan sama-sama sunnah ya. Sunnah untuk urut, sunnah untuk memperlama bacaan rakaat pertama. Ketika dua ini bertentangan, berarti bertentangan. Kalau urut berarti bacaan rakaat pertama tidak lebih panjang. Tapi kalau memperpanjang rakaat pertama bacaannya, maka tidak urut. Yes?
Contohnya nopo Gus? Contoh. Rakaat pertama setelah baca Fatihah kamu baca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berapa ayat, Bro? 4 ya? 4 ya? Mestinya kalau setelah kamu baca Al-Ikhlas di rakaat pertama, kalau kamu ingin urut dan kontinu, maka di rakaat kedua berarti kamu baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya? Itu dapat urut. Tapi nggak dapat kesunahan memperpanjang rakaat pertama. Karena Al-Ikhlas dengan Al-Falaq itu lebih panjang paham ya? Tapi sebaliknya, kalau di rakaat pertama baca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 4 ayat. Di rakaat kedua bacanya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Dapat kesunahan memperlama bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat yang ke 4, 3. Oleh kesunahan. Tapi tidak dapat kesunahan urut, enggak urut. Mari kene kok ngene. Ini kan pertentangan, kira-kira lek awakmu milih Al-Ikhlas marono Al-Falaq masih yoto 4, 5, paham ya? Tapi urut. Atau kamu lebih ke 4, 3 meskipun nggak urut. Oh saya, ini perbandingan. Maka di sini dikatakan kullun muhtamilun, masing-masing mungkin. Tapi wal aqrab al awal, yang lebih mendekati adalah yang pertama. Yang lebih mendekati adalah yang pertama. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah tetap mempertahankan keurutan bacaan surat. Wal aqrab al awal. Tapi yang lebih mendekati yang pertama. Paham sih? Berarti lek maca surat ya normal wae. Mari Al-Ikhlas berarti Al-Falaq. Mari Al-Falaq berarti Al-Anas. Masih toh rakaat selanjutnya akan lebih panjang daripada rakaat sebelumnya. Wal aqrab al awal. Jarene wong-wong Al-Kautsar nang Al-Ikhlas. Kira ditakokne, Mbah. Lah Al-Kautsar nang Al-Ikhlas kan urut. Al-Kautsar lebih dulu secara penyebutan Al-Qur'an, Al-Ikhlas belakangan. Secara jumlah ayat juga pas 3 ke 4. Enggak ditakokne. Cerita kok ini enggak ngono. Kalau kondisi surat yang setelahnya itu kenyataannya lebih panjang. Kalau tidak mau ngewau, mari baca Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin. Rakaat pertama itu 3 ayat. Rakaat kedua terus baca apa, Gus? Mestinya kan loro ya. Apa saiki ayat loro surat? Toleh ganem Mbak. Ono marine wal asr itu ya wailul likulli humazatil lumaza. Itu ayatnya 56. Kalau enggak 56. Terus nih, mempertahankan urut atau mempertahankan kesunahan lebih panjang rakaat pertama. Kalau kau mengambil kesunahan memperpanjang rakaat pertama, mestinya rakaat kedua enggak wailul likulli humazatil lumaza. Minimal yo idza ja'a nasrullahi wal fathu telu. Lalu kan enggak ono. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi ketika pertentangan antara milih urut, mengedepankan urutan atau mengedepankan lebih lamanya rakaat pertama, maka masing-masing itu mungkin untuk kita pertahankan. Mungkin mementingkan urut, mungkin mementingkan panjangnya rakaat yang pertama. Tapi yang lebih mendekati adalah lebih mengedepankan masalah urutan. Mergo mosok sembayang mikir lho, telu iku moyo. Papat tuh, berarti telu, apa telu? Kan kesuwen, Pak. Tapi kalau urutan itu kan normal, paham saya. Jadi lebih mengalir kalau kita mempertahankan soal urutan daripada mempertahankan soal panjang pendeknya rakaat pertama rakaat. Intinya begitu. Pun. Wa inna ma tusannu qiraatul ayah li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyah. Kemudian hampir lagi udah maghrib kan. Jadi kabaleru yo kayak wong sembahyang tarawih biasa ya. Semua sholatnya itu di rakaat kedua diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Paham ya? Iku waca nang ngene iki bar-bar fikih kabeh jelas kuwi ora tepak. Yo lek dosa yo gak dosa teko ndi. Wong surat kuwi sunah.
Kalau secara teknis itu loh maksudnya. Satu urut juga enggak. Kan enggak urut tuh, Pak. Hah? Enggak urut, Pak. Mungkin urut, tapi enggak kontinu, tidak mualah. Lah mari Allahumu takasur al-ikhlas. Urutnya dapat, tapi enggak apa namanya enggak nyambung. Enggak kontinu. Tapi secara rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, itu belum tentu dapat. Lepas rakaat pertama suratnya Allahumu takasur lebih panjang. Wailul likulli humazatil lumazah lebih panjang. Alam taro lebih panjang. Lepas wal asr. Lepas idza jaa nasrullahi wal fath. Lepas inna atainakal kautsar kan lebih pendek. Itu nanti akan menabrak itu. Mestine yo terawih ku yo oleh kepin urut kontinu yo Allahumu takasur wal asr. Wailul likulli humazatil lumazah terus luru. Lantaran suratnya masih 10 Gus, ya muter mana. Tapi kan dapat kesunahan urut dan kontinu. Tidak menabrak aturan itu. Tapi harus menunggu yang sunnah yang dipikirin. Wa innama tusannu qiraatul ayah li imamin wa munfaridin. Kemudian sekarang pertanyaannya, Gus, orang baca surat itu yang disunahkan apakah semua orang sholat atau khusus orang-orang yang seperti ini? Soalnya kadang kan anak wong ngerti gini, Pak. Napa dadi makmum maca surat ngono ya? Hah? Dadi makmum kok maca surat. Makmum ngrungokne imam ya. Sebenarnya apakah memang makmum imam orang salat sendirian itu semuanya disunahkan baca surat? Atau baca surat itu sunnah untuk orang-orang tertentu? Yang salat sendirian mungkin. Atau yang bagaimana? Itu pembahasannya besok. Wa inna ma tusannu qiraatul ayah lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.